Perkenalkan, nama saya Angela Sandi Marewarwu, NPM 20051111017, Prodi PPKN, mata kuliah Hukum Adat, dosen pengampu Bapak Henriko Bufanta Purda. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang video presentasi hukum adat. Adapun topik-topik yang akan saya bawakan dalam video kali ini, yaitu yang pertama tentang perkembangan hukum adat, yang kedua sistem hukum adat, yang ketiga bagian-bagian hukum adat, yang keempat hukum tanah, yang kelima yaitu perkembangan hukum adat. Baik, topik pertama yaitu perkembangan hukum adat, yaitu sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat dikemukakan pertama oleh Profesor Snok Hurgonje, seorang ahli sastra timur dari Belanda, yang kemudian digunakan oleh Profesor Master Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum. Cornelis van Hoven adalah seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya hukum adat di India Belanda, sehingga ia dijuluki Bapak Hukum Adat. Kebanyakan masa hidupnya difokuskan untuk belajar hukum adat Indonesia dan mengampanyekan pelestariannya. Yang kedua, pengertian hukum adat dan istilah hukum adat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Secara hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan menjadi sumber hukum. Yang kedua yaitu tujuan hukum adat. Tujuan hukum adat yaitu sebagai pedoman dan merupakan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat dalam masyarakat. Tujuan hukum adat juga dapat bagi mahasiswa, yaitu sebagai mempelajari sistem nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Yang selanjutnya yaitu hukum adat yang berlaku di sistem yang selanjutnya itu hukum adat yang berlaku di tempat domisili dan hukum adat yang saya pegang. Saya ambil contoh dalam kehidupan saya. Hukum adat yang berlaku di suku Batak Toba, dengan sistem kekerabatan di mana hukum adat yang berlaku di suku Batak Toba yaitu dengan sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Hukum adat yang kedua yaitu hukum adat yang berlaku di suku Nias, di mana dikenal dengan sebutan Fondrako, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Yang selanjutnya, materi yang kedua yang saya bawakan yaitu sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini dapat berupa corak hukum adat. Corak hukum adat terdiri dari yang pertama tradisional, yang kedua religio magis, yang ketiga komunial, yang keempat konkret dan visual, yang kelima terbuka dan sederhana, yang keenam tidak dikodifikasi, yang ketujuh dapat berubah dan menyesuaikan diri, dan yang kedelapan
musyawarah, dan mufakat. Selanjutnya, sistem hukum adat. Menurut Terhar, sistem hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Jadi dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Yang selanjutnya, bagian-bagian hukum adat. Bagian-bagian hukum adat. Yang pertama, hukum adat kekeluargaan. Hukum adat kekeluargaan yaitu hukum adat keluarga, di mana sekumpulan aturan yang hidup dalam masyarakat beserta kaitannya dengan kehidupan keluarga dalam arti luas. Yang kedua, hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan kelompok kerabat perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Yang selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada keluarga, di mana berapa kondisi yang dapat menyebabkan munculnya masalah dalam keluarga, antara lain kelahiran anak, yang kedua penceraian orang tua, yang ketiga anak mulai bersekolah, keempat perubahan kondisi keuangan, yang kelima pindah ke tempat tinggal baru, yang keenam belajar hidup sebagai pasangan baru. Selanjutnya, hukum adat waris. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang harta warisan yang dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Yang materi keempat yaitu hukum tanah. Hukum tanah atau agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atau sumber-sumber daya alam tertentu. Yang kedua, asas-asas hukum agraria. Yang pertama, asas kebangsaan. Yang kedua, asas hak menguasai negara. Yang ketiga, asas pengakuan terhadap hak dan ulayat. Yang selanjutnya, asas hukum adat. Yang selanjutnya, asas fungsi sosial. Asas Landerform, asas tata guna tanah, asas kepentingan umum, dan asas pendaftaran tanah. Selanjutnya, terwujudnya hak milik. Proses dan syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia, terjadinya hak atas melalui beberapa cara, yaitu terjadi karena hukum. Yang kedua, terjadi karena penetapan pemerintahan menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang ketiga, terjadi karena ketentuan-ketentuan undang-undang. Selanjutnya yaitu dasar hukum pertanahan. Untuk mewujudkan hukum agraria nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
atau Undang-Undang Pertanahan Agraria. Selanjutnya yaitu pokok-pokok kebijakan pertanahan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang selanjutnya, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Selanjutnya, hak guna usaha. Selanjutnya, hak guna usaha atau HGU. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, hak guna usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Jenis tanah negara yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah yang termasuk dalam kategori hutan produksi, yang selanjutnya statusnya dialihkan menjadi hak guna usaha perkebunan, pertanian, atau peternakan. Jadi, hutan lindung dan hutan konservasi tidak diberikan hak guna usaha. Hak guna usaha dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya 5 hektar. Berbeda dengan hak milik yang tidak memiliki batas waktu. Hak guna usaha diberikan untuk waktu 25 tahun, walaupun memiliki jangka waktu yang terbatas. Hak guna usaha dapat dianggap sebagai hak yang kuat sehingga pemegang hak guna usaha dapat mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan pihak lain. Hak guna usaha bentuk kepemilikan dan usaha perkebunannya. Aturan hak guna usaha perkebunan, jangka waktu hak guna usaha perkebunan, penyebab hak guna usaha dihapuskan, prosedur pengajuan hak guna usaha perkebunan. Yang pertama pengukuran, yang kedua permohonan hak, yang ketiga pemeriksaan tanah, yang keempat penetapan hak, dan kelima pendaftaran hak. Selanjutnya yaitu hak guna bangunan. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan hak milik berdasarkan undang-undang yang sama pada pasal 20 ayat 1 adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 dalam mengenai pengertian hak guna bangunan, kelebihan dan kekurangan sertifikat hak guna bangunan, hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, tipe-tipe biaya hak guna bangunan, dan sertifikat hak milik, perbedaan hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Yang pertama yaitu hak pengelolaan. Menurut pengertiannya, hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum
dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan. Wewenang pemegang hak pengelolaan. Hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun ini merupakan hak berkebendaan. Wewenang pemegang hak pengelolaan. Hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak Coba tuh. Hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kebendaan yang memberikan pemilikan perseroan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah. Hak bersama atas bagian-bagian bangunan rumah atas bagian-bagian dari bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Setiap pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat mengajukan permohonan kredit pada bank menjadikan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan untuk kredit dan diikat dengan hak tanggungan. Yang kelima, materi selanjutnya yang dapat saya paparkan yaitu perkembangan hukum adat. Yang pertama, kecenderungan masyarakat adat menuju ke sistem bilateral, yaitu di mana kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu secara bersama. Kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah saja. Hukum nasional. Hubungan hukum adat dengan hukum nasional adalah rangkaian pembangunan hukum nasional. Hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Udahnya. Ini udah penutup. Baiklah teman-teman, sekianlah Baiklah teman-teman, sekianlah video presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan tutur kata, bahasa ataupun perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Angela Sani Maria Waru, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.